Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 23 Juli 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama. Kebakaran hebat di Jalan Platina Raya, lingkungan 3, Kelurahan Titik Papan, Kota Medan, menghanguskan 1 unit bangunan ruko kemarin. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik yang menghanguskan puluhan alat elektronik. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dan menyelimuti bangunan ruko penjual berbagai macam barang elektronik, yakni Jaya Elektronik, milik Eko di Jalan Platina Raya, lingkungan 3, Kelurahan Titik Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran bersama 4 mobil damkar dari Pos Belawan Pemko Medan yang tiba di lokasi kebakaran langsung berusaha memadamkan api yang menjalar hingga ke lantai 2 bangunan ruko. Petugas harus menggunakan tabung oksigen khusus karena pekatnya asap di dalam toko yang terbakar. Kepala Lingkungan 3 Titik Papan Agus Salim mengatakan, api terlihat sebelum toko elektronik tersebut buka pada pukul 10 pagi. Petugas dibantu warga mendobrak pintu besi toko agar dapat memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik toko mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Akibat kebakaran ini, arus lalu lintas dari arah Medan menuju Deli Serdang dan sebaliknya sempat tersendat selama 2 jam. Api dari dalam udah menyebar keluar. Nah, posisinya dari jam berapa tahu. Begitu api udah normal, udah sibuk lah orang ini apa pindah barang. Baru datang apa kan? Baru telepon Pak Lurah, telepon pemadam. Selang 20 menit lah pemadam udah datang kemari lah. Belum terbuka. Udah ada apinya? Begitu buka pintu orang itu udah nampak ada api, titik api dari belakang. Udah nggak tahu dari mana datang sumbernya. Taunya terbakar tadi gimana, Pak? Waktu orang mau buka toko lah. Terus? Habis itu baru orang itu datang keluar, bilang ada kebakaran. Nggak sempat lagi nyiram karena kan banyak kardus kota ya kan. Memperingati Hari Anak Nasional 2023, ratusan anak sekolah dasar menggelar aksi cap tangan dan tanda tangan. Aksi ini dilakukan untuk menyerukan stop aksi bullying terhadap anak-anak. Ratusan siswa-siswi sekolah dasar bersama orang tua murid sekolah dasar Islam Terpadu Siti Hajar menggelar aksi cap tangan serta tanda tangan menolak aksi bullying yang semakin marak di kalangan anak-anak. Aksi yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2023 pada hari ini, 23 Juli, diikuti dengan antusias para murid dengan memberikan cap tangan menggunakan cat ke selembar kertas berukuran besar. Para siswi ini secara pergantian memberikan cap tangan dan tanda tangan, serta ucapan penolakan bully di kawasan sekolah mereka. Para siswa dan orang tua siswa yang hadir juga membubuhkan tanda tangan mereka di kain berukuran besar yang disiapkan pihak sekolah. Selain melakukan aksi cap tangan serta tanda tangan, dalam peringatan Hari Anak Nasional juga diwarnai dengan pawai kostum. Kepala Sekolah SD Terpadu Siti Hajar Rahmat Martuah berharap dengan adanya aksi ini para siswa memahami akan bahaya bullying yang kerap terjadi di lingkungan sekolah dan menghentikan aksi tersebut. Ini bagaimana di tahun yang baru ini bullying terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini menjadi semakin kita perangi bersama, khususnya di SD Siti Hajar seperti yang sudah diketahui. Ananda juga begitu, juga kita libatkan semua orang tua, jadi hampir 2000 tanda tangan dan petisi yang kita tanda tangi bahwa SD Siti Hajar dalam momentum tahun baru ini sebagai seorang anak, sebagai sebuah komunitas pendidikan, kita menolak keras bagaimana bullying yang terjadi pada anak-anak semuanya. Seperti itu, Pak. Gas LPG ukuran 3 kg di Deli Serdang hingga saat ini masih sulit didapat di tingkat pengecer dan pangkalan. Kelangkaan LPG ini dimanfaatkan salah satu pangkalan di Kecamatan Tanjung Morawa untuk menaikkan harga.
Seperti inilah suasana di pangkalan LPG ukuran 3 kg yang berada di Desa Dalu 10, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat pembeli LPG ukuran 3 kg mengantri menunggu selesainya bongkar muat dari truk penyaluran dari Pertamina. Kelangkaan LPG ukuran 3 kg ini sudah dirasakan masyarakat sejak 1 bulan terakhir. Di tingkat pengecer ataupun pangkalan harganya bervariasi mulai dari Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung. Harga tersebut sudah menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah yang telah menetapkan harga eceran tertinggi head sebesar Rp16.000 per tabung ukuran 3 kg. Saat akan dikonfirmasi pemilik pangkalan enggan memberikan keterangan alasan yang menaikkan harga jual yang telah ditetapkan pemerintah. Salah seorang warga Agustian mengatakan, di pangkalan tempat biasa ia membeli LPG sejak 1 bulan terakhir terjadinya kelangkaan. LPG ukuran 3 kg menjadi Rp17.000. Karena langka, ia tetap membeli dengan harga di atas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Variasi kan gitu. Jadi ya mungkin harapan saya sebagai masyarakat supaya pemerintah itu gimana ngatasi kesulitan masyarakat ini. Ya awal-awalnya memang 16 ya kan, ya terakhir ini 17. Sempat ada diketahui ada yang harga sampai 20-an itu gimana Pak? Belum ada. Kalau 18 ada. 18 ada ya? Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan kelangkaan LPG ukuran 3 kg dan menertibkan pangkalan yang menjual harga di atas harga eceran tertinggi. Pemerintah kan udah menetapkan Jembatan Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Halipah, Serdang Bedagai, saat ini diperbaiki dengan swadaya masyarakat. Masyarakat melarang kendaraan roda 6 ke atas melintas untuk menjaga ketahanan jembatan tersebut. Seperti diketahui, jembatan Desa Kayu Besar merupakan satu-satunya jembatan penghubung antar Kabupaten Batubara dan Serdang Bedagai dan merupakan lintasan pengangkutan hasil bumi. Melalui swadaya masyarakat dan koordinasi dengan kecamatan dan desa, maka jembatan tersebut diperbaiki dengan memasang papan yang terbuat dari batang kelapa untuk menutupi lubang di jembatan. Camat Bandar Khalifah Maninggar Manurung mengatakan, perbaikan jembatan secara darurat ini merupakan inisiatif masyarakat dan melarang kendaraan roda 6 ke atas untuk melintas. Hanya roda 2 dan 4 yang bisa melintasi jembatan tersebut. Menunggu adanya perbaikan dari provinsi yang informasinya tahun ini sudah dalam proses tender. Yang muatan besar, muatan berat, tolong dijaga. Jangan lagi dari sini lewat, ya. Jangan karena ada nanti dikasih sedikit, jangan Bapak mau. Karena ini batang kelapa kalau sering lewat mobil yang besar, tonasi berat, cepat ini rusak. Jadi tolong kita jaga. Mungkin dekat ini mau ada jalan alternatif. Sementara itu, tokoh masyarakat Pondok Panjang Janu Amran Sitinjak secara bersamaan turut membantu bersama warga untuk memasang papan menutupi jembatan dan membenarkan adanya larangan tersebut. Ia berharap pemerintah secepatnya membangun jembatan di desa mereka. Kami mengatakan larang keras jika terus dilindas oleh kendaraan roda 6, maka jembatan yang kami buat secara bergotong royong ini tidak akan bertahan lama. Harapan kami kepada pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara memohon agar segeralah membangun jembatan ini agar supaya lintasan ini bisa dipakai roda 6 dan roda berikutnya. Mohon kami Pak, segera pembangunan jembatan ini terlaksana. Informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, meramaikan Masjid Al Yasamin dengan semarak Tahun Baru Islam. Kegiatan Safari Subuh Arafah Sumatera Utara memasuki minggu ke-59 ini terus menyebarkan syariah Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali Safari Subuh Arafah Sumatera Utara di Masjid Al Yasamin di Jalan Iskandar Muda, Medan pagi tadi. Safari Subuh Arafah binaan Pangdam 1 Bukit Barisan melalui pembinaan mental, Kodam 1 Bukit Barisan sudah berlangsung pada minggu ke-59 ini, merupakan program dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara dalam menyebarkan syariah Islam dari masjid ke masjid, sekaligus memperkenalkan kotak infak kejujuran. Kotak infak kejujuran ini memudahkan jamaah dalam bersedekah dan mensejahterakan lingkungan masjid seperti masyarakat kurang mampu. Untuk menjalankan program ini, tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara menyerahkan kotak infak kejujuran, sandal masjid, dan Al-Quran. Safari Subuh Arafah Sumatera Utara juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Zul Arafah. Dalam semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah, ia menyampaikan kegiatan Safari Subuh sebagai upaya menjaga tali silaturahmi dan wadah mempersatukan umat, dan mengajak para jamaah untuk terus berbuat kebaikan kepada orang banyak. Jamaah Safari Subuh Arafah Sumatera Utara, Muhammad Iqbal Parinduri mengatakan, Safari Subuh sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Semangat Panglima terus mengiringi jamaah Safari Subuh Arafah dan terus nantinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat melalui daripada Safari Subuh Arafah. Ustadz Zul Arafah menjelaskan, Safari Subuh Arafah ke-59 ini menyambut Tahun Baru Islam dengan mengundang BKM Masjid bersafari. Ini kami melaksanakan subuh keliling bersama Panglima dan jajarannya. Ini namanya adalah Subuh Akbar. Kami satukan seluruh BKM yang ada di Kota Medan dan di luar Medan untuk bersatu bersama menyambut 1445 ini. Mudah-mudahan 1445 ini menjadi tahun terbaik dan membuat umat bersatu bersama untuk terus di jalan Allah. Mudah-mudahan semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Melalui Safari Subuh Arafah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama dan Bhinneka Tunggal Ika. Siswa SMA Area Medan meraih juara 1 lomba karya tulis tingkat SMA sederajat se-Sumatera Utara dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-63. Setelah upacara Hari Bakti Adiaksa ke-63, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengumumkan pemenang lomba karya tulis tingkat SMA sederajat di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Dengan disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan para jaksa, Dewan Juri memutuskan pemenang lomba karya tulis diantaranya. Juara 1 karya tulis dimenangkan oleh Keisa Najashi Rashifa dari SMA Area Medan. Juara 2 dimenangkan Grace Kristani dari SMA Metodis 5 Medan. Dan juara 3 dimenangkan Delmisha Angrumi dari SMA Negeri 3 Medan. Untuk juara harapan dimenangkan oleh SMA Sutomo 1 Medan, SMA Budi Mulia Siantar, dan SMA Negeri 3 Medan. Sebagai apresiasi kepada para pemenang lomba karya tulis, Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan hadiah dan piala kepada 6 juara karya tulis. Siswa SMA Metodis 5, Grace Christian berharap perlombaan karya tulis lebih sering diadakan untuk melatih keterampilan. Atas lomba karya tulis kali ini, jujur ini pertama kali saya mengikuti lomba kayak gini seperti ini, dan saya bahagia diberi kesempatan untuk memenangkan lomba ini. Kiranya lomba karya tulis ini dapat dijalankan dan dilakukan kembali di lain waktu. Hari Bakti Adiaksa ke-63 dapat membangkitkan jiwa bakti dalam menegakkan hukum, bakti untuk menjunjung keadilan, dan bakti untuk kemajuan Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan melaksanakan layanan Smart Easy Paspor di Klenteng Medan Marelan kemarin.
Layanan Smart Easy selain untuk memudahkan pengurusan paspor bagi penyandang disabilitas, balita, lansia, dan para guru dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Pelayanan pengurusan paspor baru atau penggantian dilaksanakan di halaman Kelenteng Potokong di kawasan Jalan Abri, masuk Desa Lingkungan 22, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan. Pelayanan Easy Paspor merupakan program Kementerian Hukum dan HAM dalam pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan petugas di luar kantor. Terlihat masyarakat antusias mengikuti persyaratan permohonan pembuatan paspor. Selain bentuk optimalisasi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat, juga merupakan praktik unggulan kantor imigrasi Belawan yang terus berjalan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan Rida Saputra mengatakan, pada kegiatan pelayanan pembuatan paspor perdana dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan hingga akhir Agustus dan dilaksanakan di luar jam kerja. Tercatat sudah 200 orang permohonan dan diprioritaskan bagi disabilitas, balita, lansia, dan para guru. Dengan adanya program Smart Easy Paspor ini merupakan komitmen imigrasi Belawan untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor secara kolektif. Kurang lebih permohonan yang sudah terdata pada hari ini sebanyak kurang lebih 200 orang, di mana kami menyiapkan dari pihak penyelenggara juga menyiapkan 5 booth pelayanan paspor, di mana satu booth kami khususkan untuk pemohon di kaum disabilitas, anak balita, dan sisanya untuk pemohon umum. Jadi ini bukan hanya hari ini aja, nanti sampai selama bulan Agustus sampai bulan Agustus ke depan akan ada rangkaian kegiatan pelayanan paspor merdeka, dan ini dilakukan antrian secara walk-in di luar jam kerja pada hari Sabtu ataupun Minggu. 165 peserta mengikuti kejuaraan panahan berkuda Horseback Archery Championship 2023 memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Bertempat di Cadika Stable, Kota Medan, sebanyak 165 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panahan berkuda Horseback Archery Championship 2023 memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Para peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, diantaranya Makassar, Jawa Barat, Jawa Timur, Pekanbaru, Aceh, dan Sumatera Utara. Ada 2 peserta yang merupakan atlet nasional dari Malaysia. Ketua Panitia Beni Iskandar dalam sambutannya menjelaskan, ada 26 peserta untuk kategori Horseback Archery atau memanah tanpa berkuda, dan 130 peserta untuk kategori Ground Archery U15 atau memanah di atas kuda. Aturan mainnya, para pemain harus membidik sasaran dari atas kuda yang berlari kencang. Mereka yang sasarannya tepat dan waktunya tercepat berpotensi menjadi juara. Pelaksanaan kegiatan ini dalam peringatan HUT Kota Medan ke-433 dan baru pertama kali diadakan di Medan dengan berkolaborasi antara pengurus Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia, Pordasi Medan, dan Sumatera Utara. Perlombaan kejuaraan panahan berkuda Horseback Archery Championship 2023 ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Ia berharap melalui kejuaraan ini akan tercipta atlet-atlet yang dapat bersaing di Indonesia maupun internasional. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berjanji akan menjadikan Taman Candika Stable menjadi lokasi latihan bagi atlet-atlet panahan berkuda. Olahraga pickleball masih asing bagi masyarakat Indonesia. Bahkan masih banyak yang belum pernah mendengar atau mengetahui apa itu olahraga pickleball. Olahraga pickleball belum dikembangkan di Indonesia, namun olahraga tersebut sudah berkembang di beberapa negara di Eropa dan Amerika. Olahraga ini bukan olahraga baru karena sudah ada sejak tahun 1969 dengan organisasinya bernama International Federation of Pickleball. Permainan olahraga pickleball sangat mudah dan menyenangkan dan dapat dimainkan oleh orang yang tidak mempunyai dasar motorik yang baik. Dari anak-anak hingga manula bisa memainkan dalam waktu yang lama.
Permainan pickleball dengan bola yang terbuat dari karet berlubang sehingga laju bola menjadi lambat dan siapapun bisa memainkan tanpa mengalami kesulitan. Dalam bermain akan terjadi rally yang panjang sehingga siapapun yang bermain akan merasa senang. Pickleball mulai dikembangkan di Indonesia dan merupakan negara ke-7 yang mengenal cabang olahraga ini. Permainan ini merupakan suatu peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara di Asia. Fakultas Ilmu Keolahragaan VIO dan Universitas Negeri Jakarta ANJ mulai mengembangkan dan memperkenalkan olahraga ini sejak 2019 lalu. Tidak hanya di lingkungan kampus, pengenalan dan pengembangan juga dilakukan ke daerah termasuk Sumatera Utara. Sekjen PB Federasi Pickleball Indonesia Susilo mengatakan, Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk perkembangan olahraga pickleball. Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah membuka peluang yang seluas-luasnya ke satuan pendidikan untuk mensosialisasikannya. Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan, supportnya luar biasa untuk perkembangan pickleball di Indonesia. Saya atas nama Sekjen yang mewakili Bapak Ketua Umum mengucapkan terima kasih, sebuah gebrakan, sebuah letupan yang luar biasa yang memicu para Pemprov, para kepala dinas di seluruh tanah air untuk mengembangkan pickleball. Momen ini kita bisa lihat bagaimana Bapak Kepala Dinas dan Bapak Gubernur Sumatera Utara dengan sigap mengambil langkah yang tepat karena di tahun 2024 Sumatera Utara adalah sebagai tuan rumah PON 2004. Sejumlah daerah sudah mulai mengembangkan olahraga pickleball, diantaranya Cirebon, Balikpapan, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Sumatera Utara. Untuk PON 2024 mendatang, pickleball sudah masuk pada salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.